Yang lupa ya? Tapi apa? Oh iya, kan disuruh bikin video pembelajaran. Teman-teman, ayo. Mau kemana sih? Ayo. Teman-teman, ayo. Ayo. Teman-teman, ayo. Sebenarnya kita mau ngapain sih? Kan kita ada tugas bikin video pembelajaran. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Di sini kelas 12F mengizinkan untuk membuat video pembelajaran tentang organ tubuh manusia. Let's go. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh manusia yang bekerja tanpa henti, yaitu adalah organ-organ tubuh manusia. Tubuh manusia memiliki beberapa organ penting, yaitu memiliki masing-masing fungsi dan letaknya. Yuk kita kenali satu persatu. Otak, brain. Teman-teman, materi yang pertama yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah otak. Otak merupakan pusat pengendalian seluruh aktivitas tubuh manusia. Otak mengatur cara kita berpikir, berbicara, serta bergerak. Selain itu, merasakan emosi seperti senang, sedih, dan marah. Selain itu, otak juga mengontrol fungsi tubuh yang tanpa kita sadari, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Bagian otak terdiri dari menjadi beberapa bagian, seperti otak besar yang berperan dalam berpikir dan mengingat. Setelah itu, terdiri dari otak kecil. Otak kecil ini berperan untuk mengatur keseimbangan tubuh manusia. Yang terakhir itu ada batang otak. Batang otak ini berperan juga untuk mengontrol tubuh manusia. Letak otak. Otak terletak di dalam kepala, dilindungi oleh tulang tengkorak. Otak merupakan pengendalian pusat utama dalam tubuh, mulai dari berpikir, bergerak, maupun mengendalikan emosi. Cara menjaga dan merawat bagian otak. Yang pertama, tidur yang cukup 7-9 jam per hari. Selanjutnya, hindari stres berlebihan dan lebih fokus membaca atau bermain teka-teki. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang bergizi seperti kacang-kacangan, ikan, dan buah beri. Otak adalah bagian dari tubuh kita di dalam kepala yang membantu kita berpikir, merasa, dan melakukan sesuatu. Otak kita juga menyimpan semua informasi yang kita pelajari, seperti nama teman, warna-warna, dan cerita-cerita. Otak seperti pusat kontrol untuk semua yang kita lakukan. Bahkan saat kita tidur, otak kita masih bekerja untuk menjaga tubuh kita tetap berfungsi. Jantung, heart. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Melalui darah, oksigen dan zat makanan akan didistribusikan ke seluruh tubuh agar berfungsi dengan baik. Dan jantung juga mengembalikan darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru agar dibersihkan. Jantung bekerja tanpa henti selama hidup manusia dan berdetak sekitar 60-100 kali per menit pada orang dewasa. Jantung terletak di sebelah rongga kiri dada dan tengah dada, di antara paru-paru. Jaga kesehatan jantung yaitu dengan sering berolahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, dan berenang. Kedua yaitu konsumsi makanan rendah lemak dan kolesterol, hindari stres dan merokok, dan periksa tekanan darah secara rutin. Jantung adalah organ khusus dalam tubuh kita yang bekerja seperti pompa. Bayangkan,
Jantung seperti mesin yang terus-menerus memompa air, tapi alih-alih air, jantung memompa darah. Darah adalah cairan merah dalam tubuh kita yang membawa oksigen dan makanan ke semua bagian tubuh kita. Jadi, jantung bekerja sangat keras untuk membuat darah berpindah-pindah dalam tubuh kita. Itulah mengapa kita perlu merawat jantung kita ya, dengan makan makanan sehat dan berolahraga agar jantung kita tetap kuat dan sehat. Paru-paru, lungs. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan. Tugas utamanya adalah untuk melakukan pertukaran gas, menyerap oksigen dari udara yang kita hirup, dan membuang karbon dioksida sebagai sisa dari proses metabolisme tubuh. Proses ini terjadi di dalam alveolus atau gelembung kecil udara di paru-paru yang dikelilingi pembuluh darah. Oksigen yang diserap akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah, sedangkan karbon dioksida dilakukan saat kita menghembuskan nafas. Paru-paru terletak di dalam dada, di antara kanan dan kiri jantung, di bawah tulang rusuk. Cara menjaga kesehatan paru-paru yaitu dengan menghindari merokok dan asap rokok, rutin berolahraga agar paru-paru tetap kuat, jaga kebersihan udara di sekitar, hindari polusi, dan gunakan masker bila perlu. Paru-paru adalah dua organ yang ada di dalam tubuh kita dan berfungsi seperti balon. Ketika kita bernafas, paru-paru kita mengambil udara ke dalam tubuh kita. Udara ini mengandung oksigen yang sangat penting untuk membuat kita hidup. Hati, liver. Selanjutnya hati. Hati memiliki banyak fungsi yang penting di dalam tubuh manusia. Hati membantu memproses nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, serta memproduksi empedu untuk membantu mencerna lemak. Selain itu, hati memiliki fungsi lain, yaitu mengatur kadar gula dalam darah dan membantu pembentukan protein di dalam darah. Hati terletak di sisi kanan di atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Selanjutnya yaitu pada bagian hati. Cara menjaga dan merawatnya yang pertama, hindari minuman beralkohol dan obat tanpa resep dokter. Selanjutnya, konsumsi makanan sehat dan tidak berlebihan lemak. Selanjutnya, minum air putih yang cukup, dan yang terakhir, hindari makanan cepat saji dan jaga berat badan ideal. Hati adalah organ yang sangat istimewa dalam tubuh kita. Hati adalah teman baik tubuh kita yang bekerja keras untuk menjaga kita sehat. Bayangkan hati seperti pembersih super tubuh kita. Salah satu pekerjaan utama hati adalah membersihkan darah kita dari segala kotoran atau zat berbahaya yang masuk ke tubuh kita. Hati juga menyimpan energi yang kita butuhkan. Jika kita makan, hati akan menyimpan makanan itu dan melepaskannya ke dalam darah kita ketika kita butuh energi seperti saat main atau belajar. Lambung, stomach. Lambung merupakan organ tubuh yang membantu untuk mencerna makanan dengan menghasilkan enzim atau asam lambung. Proses ini membantu makanan melakukan penguraian dengan lebih sederhana dan juga agar bisa lebih diserap oleh tubuh. Lambung terletak di bagian sebelah kiri, di atas perut, tepat di bawah diafragma dan hati. Lambung. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini banyak sekali anak muda maupun orang tua terkena penyakit asam lambung. Untuk menjaga lambung tetap baik, kita harus makan teratur, jangan cepat makan. Yang paling utama yaitu jangan makan yang pedas dan asam atau yang berlemak berlebihan. Berikutnya seperti kita harus mengunyah makanan dengan baik, yang paling utama yaitu hindari stres, karena stres dapat memicu naiknya asam lambung. Lambung adalah tempat di mana makanan yang kita makan berjalan setelah kita menelannya. Ketika kita makan, makanan masuk ke dalam lambung. Lambung punya pekerjaan penting, yaitu mencampurkan makanan dengan cairan khusus yang disebut asam lambung. Asam ini membantu mengurai makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga tubuh kita dapat menyerap nutrisinya. Usus halus, small intestine. Usus halus adalah tempat utama penyerapan zat makanan, zat gizi dari makanan. Di sini
Enzim-enzim dari pankreas dan juga cairan empedu memecah makanan menjadi nutrisi sederhana, yaitu nutrisi asam amino, glukosa, dan asam lemak. Nutrisi yang diuraikan lalu diserap oleh dinding usus halus. Kemudian mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Proses ini sangat penting agar tubuh mendapatkan energi dan bahan untuk pertumbuhan serta perbaikan sel. Usus halus terletak di bagian tengah perut. Posisi melingkari lambung dan hati. Usus halus. Cara merawat dan menjaga usus halus. Yang pertama, konsumsi makanan yang berserat atau probiotik seperti yogurt. Minum air putih yang cukup, hindari makanan yang basi atau tidak higienis. Jaga kebersihan tangan sebelum makan. Usus halus adalah salah satu bagian dalam tubuh kita yang bekerja seperti pabrik kecil untuk makanan yang kita makan. Di dalam usus halus, makanan diurai lebih lanjut menjadi bagian yang sangat kecil. Tubuh kita membutuhkan bagian kecil ini untuk mendapat nutrisi seperti vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Selain itu, di dalam usus halus ada yang disebut villi dan mikrofili yang membantu menyerap nutrisi dari makanan dan memasukkannya ke dalam darah kita sehingga kita bisa mendapat energi dari makanan. Usus besar, colon. Usus besar berfungsi menyerap air dan garam serta sisa makanan yang tidak dapat diproses oleh usus halus. Proses ini juga membantu mengubah sisa makanan menjadi feses. Kalian tahu apa itu feses? Ya, kotoran. Serta di usus besar juga terdapat hidup bakteri baik yang membantu proses pencernaan dan pembentukan vitamin. Baiklah, setelah itu proses di usus besar akan membuang semua sisa makanan yang disebut feses melalui anus. Baiklah, Usus besar terletak mengelilingi usus halus, mulai dari kanan bawah perut ke atas, ke kiri, dan berakhir di anus. Cara menjaga kesehatan usus besar yaitu dengan konsumsi makanan serat seperti sayur, buah, dan gandum, minum air putih yang cukup, hindari menahan buang air besar, dan rutin olahraga agar sistem pencernaan tetap lancar. Setelah makanan melewati usus halus, sisa-sisa makanan yang tidak kita butuhkan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ini lebih lebar daripada usus halus dan mengambil semua sisa makanan yang masih memiliki beberapa zat berguna. Di dalam usus besar, tubuh kita menyerap lebih banyak air dari sisa-sisa makanan. Ini membuat sisa-sisa tersebut menjadi lebih kental dan siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Ginjal, kidney. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang metabolisme dan racun dalam tubuh dalam bentuk urin. Ginjal juga berperan untuk menjaga keseimbangan cairan, kadar garam, dan juga tekanan darah agar tetap normal. Di dalam ginjal terdapat jutaan unit kecil yang disebut nefron. Nefron berperan sebagai untuk menyaring mineral. Ginjal terletak di bagian belakang tubuh, di sebelah kanan dan kiri tulang punggung bawah, sedikit di bawah tulang rusuk. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ginjal. Cara menjaga dan merawat ginjal yang pertama, minum air putih minimal 8 gelas sehari. Selanjutnya, kurangi makanan asin dan tinggi natrium. Habis itu, hindari obat atau suplemen berlebihan tanpa pengawasan dokter. Yang terakhir, cek fungsi ginjal bila ada gejala seperti bengkak atau urin berbusa. Ginjal adalah dua organ kecil yang berbentuk seperti kacang yang ada dalam tubuh kita. Kerja utama ginjal adalah menyaring darah kita. Ini berarti mereka memeriksa darah untuk mencari hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ginjal juga membantu menjaga kadar air dan garam dalam tubuh kita agar seimbang. Ini penting loh untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Kesimpulannya, organ tubuh manusia bekerja secara terkoordinasi dalam sistem yang saling terhubung. Otak mengatur seluruh fungsi tubuh.
jantung dan paru-paru, bertanggung jawab untuk peredaran darah dan pernapasan. Ginjal berperan memproses keseimbangan cairan dan membuang zat sisa. Menjaga kesehatan organ-organ ini sangat penting agar tubuh dapat bekerja secara optimal dan kita menjalani kehidupan dengan baik. Terima kasih. Nah, coba kalian pikirkan, apa yang terjadi jika salah satu organ tubuh kita tidak bekerja dengan baik? Tentu, seluruh sistem organ tubuh kita terganggu, bukan? Terima kasih sudah belajar bersama kami. Tetap jaga kesehatan organ tubuhmu dengan makanan sehat dan olahraga ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.